Kudus melakukan pekerjaan yang sama dengan Allah sebagai bukti bahwa dia adalah Allah. Yang pertama, dia maha tahu. Semua, segala sesuatu. Contohnya, Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 2, 11 sampai 1 Korintus 2, 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, demikian pula lah, tidak ada orang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada Roh Kudus. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah sungguh bertobat terlebih secara pribadi, yang saya katakan tadi dalam Efesus pasal 1 tadi, di dalam hidup kita juga sudah ada Roh Kudus. Inilah yang menjadi awal mula. Kenapa Paulus mengatakan kita ini orang rohani? Dan Bapak Ibu tahu, Paulus katakan, kita orang rohani ini punya kelebihan dibanding dari orang duniawi. Mengapa? Karena kita ini telah memiliki roh Allah. Sehingga kehadiran roh Allah atau roh dalam diri kita memampukan kita untuk bisa menilai orang duniawi yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Untuk itulah implikasinya atau tandanya. Kita memiliki cara berpikir yang lebih, kita memiliki kemampuan, kuasa yang juga yang diberikan Tuhan kepada kita dalam mengasihi dia dan juga dalam melayani dia. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus kita diberikan pemahaman pengetahuan yang lebih luas, yang lebih dalam mengenal Tuhan, memahami Tuhan, dan juga apa? Menghidupi dan mempraktekkan firman Tuhan, termasuk juga dalam hal melayani Tuhan. Yang kedua, bukti Roh Kudus melakukan pekerjaan yang sama dengan Allah. Roh Kudus selalu hadir di semua ruang, waktu, dan tempat. Bahkan di semua zaman. Contohnya Mazmur 139. Kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana dapat lari dari hadapan? Ini menggambarkan bahwa Roh Kudus itu hadir di semua waktu. Walaupun kita sekarang ini dipisahkan oleh tempat Bapak Ibu, dipisahkan oleh pulau, dan bahkan juga jam di mana posisi kita saat ini berbeda-beda. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, roh Allah, roh Allah ada di hati dan pikiran Bapak Ibu dan saya. Roh Allah ada di tempat Bapak Ibu dan saya hari ini. Sekaligus juga, waktu kita punya masalah, waktu kita punya pergumulan, waktu kita punya beban apapun dalam hidup ini, Allah hadir melalui rohnya yang kudus, memampukan, menguatkan, dan meneguhkan Bapak Ibu. Roh Kudus juga maha kuasa untuk melakukan banyak mujizat. Terlalu banyak contoh yang kita bisa dalam Alkitab. Roma pasal 15 dan 19. Ada oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikum. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Kata Rasul Paulus. Artinya Bapak Ibu, salah satu karya pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus adalah kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Kita dikuatkan dan diteguhkan untuk bertekad Injil yang juga bisa diserta-mertai dengan yang namanya berbagai mujizat atau kesembuhan. Itu dialami oleh Rasul Paulus. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Ya, ini kelebihan buat kita sebagai orang percaya. Maka kalau Tuhan panggil kita menjadi hambanya, mari kita tunaikan tugas pelayanan itu walaupun ada banyak tantangan, persoalan, dan pergumulan. Karena di situ pun Tuhan juga maha kuasa untuk mengalirkan kita kuasa, kemampuan, kekuatan menghadapi tantangan dan masalah hidup sendiri. Tanda yang lain, Bapak Roh Kudus berkarya dalam penciptaan manusia, ini sangat jelas di dalam Ayub pasal 33:4. Ayub berkata, Allah telah membuat dan nafas yang maha kuasa membuat hidup. Jadi kalau kita hidup ini, kalau kita boleh lahir ke dunia ini, bahkan kita boleh hidup seperti hari ini Bapak Ibu, bukan karena apa yang kita makan kemarin. Karena apa yang kita makan kemarin, minta maaf sudah kita buang tadi malam atau tadi pagi. Seenak apapun, sebanyak apapun makanan dan minuman yang kita makan kemarin, sudah kita buang tadi malam atau tadi pagi. Artinya yang membuat kita hidup adalah Tuhan.
bukan makanan dan minuman. Itu makanya dikatakan oleh Ayub, roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, karena di kita ini banyak para pengusaha dan profesional. Harus saya ingatkan juga. Bapak Ibu hidup bukan karena usaha, karir, jabatan, bisnis Bapak Ibu. No, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan aja, bro. Maka jangan sesekali mempertuhankan usahamu, bisnismu, perusahaanmu. Jangan mempertuhankan, jangan mendewakan posisimu. Karena yang membuat engkau hidup adalah Tuhan. Jangan juga mempertuhankan konsumenmu. Karena kalau konsumen kita itu pun bertambah. Tambah dari waktu ke waktu. Karena Tuhan juga memberikan hati mereka. Jadi jangan sampai salah. Bagi kita hamba Tuhan. Jangan kita mempertuhankan jemaat kita. Walaupun Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat. Menopang pelayanan kita. Tapi mereka tidak boleh menjadi Tuhan. Tapi cukuplah Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Karena kita hidup jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan kok. Bapak Ibu hidup sebagai pengusaha. Karena Tuhan kok. Bukan karena uang kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya banyak melayani para pengusaha. Ngeri-ngeri sidap kesaksian mereka. Ngeri-ngeri sidap. Waktu mereka diberkati Tuhan, seringkali mereka amnesia sama Tuhan. Lupa sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan harus koreksi. Tuhan harus ingatkan. Kalau kita bahas Alkitab, Tuhan hajar. Dalam satu kurun waktu tertentu. Tuhan izinkan usahanya dan bisnisnya mengalami kemerosotan. Setelah itu terjadi, baru teriak sama Tuhan. Baru memohon sama Tuhan. Baru jungkir balik datang menghadap Tuhan. Tapi saya katakan, semua situasi ini diizinkan oleh Tuhan, dialami oleh Bapak Ibu. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya mengingatkan Bapak Ibu aja. Karena Bapak Ibu dulu sudah terlalu terlena menikmati kekayaan, bahkan mempertuhankan kekayaan Bapak Ibu. Hanya mau namanya menegur, ada Tuhan mau menegur Bapak Ibu aja saya bilang. Jadi gimana Bapak Ibu datang? Supaya Tuhan bisa pulihkan saya. Tobat, 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 tobat. Itu aja. Berubah, berubah, berubah. Kembali kepada aku, kata Tuhan. Seperti Ayub. Itu suruh kembali dia. Bertobat total sama Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan keluarganya. Tuhan pulihkan usaha ternak kambing banyak. Dan berubah. Tapi jangan coba-coba amnesia lagi sama Tuhan, saya bilang. Karena Tuhan bisa menghajar kita dengan grade yang lebih tinggi. Maka tetaplah setia. Roh Kudus berkarya dalam pengilhaman atau penulisan Alkitab. Ini jelas dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang percaya atas nama Tuhan. Artinya Rasul Petrus mengakui firman Tuhan yang datang kepada dia. Yang akhirnya dituliskan menjadi 1 Petrus dan 2 Petrus. Itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Maka Petrus mau mengatakan, saya tidak lebih tidak kurang hanya sebagai alat Tuhan saja. Saya tidak lebih hanya sekedar menjadi alat peraga Tuhan saja. Dalam istilah lain Petrus mau mengatakan, ini bukan firmanku. Ini firman Tuhan. Ini bukan tentang aku, tapi ini tentang Tuhan. Itu juga ditegaskan oleh, ya, dalam berikutnya, ya saya jadi ingat Bapak Ibu. Supaya kita nggak salah-salah ngomong lagi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah jadi WL atau jadi MC, seringkali juga salah ngomong. Begini ceritanya. Kita akan mendengarkan firmannya Pak Pendeta. Ya, itu salah istilah itu ya. Firman itu bukan firmannya Pak Pendeta.
Bukan. Firman itu firmannya Tuhan. Karena ini yang ditegaskan oleh Petrus. Tidak pernah nubuat atau firman yang diterima itu berasal dan bersumber dari dirinya sendiri. Bukan. Tapi itu berasal dan bersumber dari Roh Kudus. Artinya apa? Alkitab, PL, dan PB adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan Tuhan. Jadi jangan bangga juga kita sebagai pendeta. Kalau MCWL katakan, kita akan mendengarkan firmannya Pak Pendeta. Cepat-cepat dikoreksi itu Bapak Ibu. Jangan sampai salah. Itu firman-firmannya Tuhan. Kita itu hanya menjadi juru bicaranya Tuhan. Seperti kata Petrus. Kita itu hanya menjadi alat peraganya Tuhan aja. Didik. Ini salah satu bukti. Roh Kudus berkarya dalam pengilhaman, dalam penulisan Alkitab. Roh Kudus juga berkarya dalam melahirbarukan seseorang. Contohnya, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, 5 sampai 6. Yohanes katakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau orang tidak mengalami pertobatan dan kelahiran baru dalam Kristus, tidak mungkin dan tidak akan bisa masuk surga. Walaupun agamanya Kristen, Tuhan Protestan, atau Katolik. Kalau tanpa melalui pertobatan dan kelahiran baru, tidak ada orang bisa masuk surga. Nah ini penting Bapak Ibu. Mengapa penginjilan itu masih perlu kita lakukan di kalangan kita orang-orang Kristen? Kenapa? Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Juga Bapak Ibu. Tuhan bilang, kalau engkau mau masuk kerajaanku, kalau engkau mau masuk surgaku, kata Tuhan, engkau harus orang baru. Dan kelahiran baru yang itu dilakukan dan dikerjakan oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau orang menolak untuk mau bertobat terima Yesus, kalau orang menolak untuk diinjili, sebenarnya dia sedang menginginkan untuk hidup sengsara di neraka dan hidup menderita di dunia. Jadi kalau kita bertobat tidak secara pribadi, Bapak Ibu tidak lebih tidak kurang karena pekerjaan Roh Kudus saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus sama. Waktu saya diinjili, begitu susahnya orang yang menginjili itu, menginjili saya pada waktu itu, tahun 93. Dia butuh waktu 2 jam hanya untuk menginjili saya secara pribadi. Karena saya selalu menolak. Karena bagi saya, wah, sudah lahir dan besar dari keluarga Kristen kok. Udah dibaptis sini pula. Dia sudah melayani sejak dari remaja. Janganlah. Itu sudah cukup tiket buat saya untuk masuk surga. Tapi setelah orang yang menginjili saya menjelaskan di mana pasal 3, 5 sampai 6. Wah, saya kaget ini ayat ini. Saya bilang, berarti pendidikan saya dulu masih kecil dipanggil Tuhan. Berarti masuk neraka dong. Lalu ujung-ujungnya akhirnya Bapak Ibu, saya dengar suara Roh Kudus melembutkan hati dan pikiran saya. Akhirnya saya berdoa. Dan saya mau dibimbing oleh orang yang melayani saya itu. Dan orang yang melayani saya atau menginjili saya waktu itu adalah Bapak Ibu. Baru 1 bulan dia bertobat terima Yesus. Kalau kita dipilih Tuhan untuk dilahir barukan, itu tidak lain, tidak bukan hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Saulus atau Paulus yang keras hati itu, kalau dia pun bertobat, itu karena pekerjaan Roh Kudus saja yang membuat Saulus itu akhirnya bertobat menjadi Paulus.